Ini Pak, akhir-akhir ini kan ya istilahnya Islam itu ya ini setengah diguncang ini. Jadi soal masalah nasab Habib, nasab ini sekarang kan gitu, bahwa dia kan mengaku cucu Nabi, ngaku kalau dia itu cucu Nabi. Tapi kan sekarang ini setelah diselidiki, kalau saya sendiri, ini menurut saya, kalau saya sendiri kan ya, kalau dia seorang cucu Nabi, tingkah lakunya aja sudah nggak seperti Nabi gitu. Kalau Nabi ya dia nggak mungkin bisa menyamai Nabi lah, tapi minimum dalam etika. Tapi di sini kan sekarang ini sudah dibahas banyak persoalan ya, pertentangan apakah benar dia cucu Nabi atau enggak cucu Nabi gitu. Nah, kan ini adalah ya ahlinya orang-orang ahli itu kan bahwa tidak cucu Nabi ya, dengan secara ilmiah, dia secara ilmiah, menurut sejarahnya, menurut tingkah lakunya, menurut bisanya, saya yakin itu bukan itu Nabi. Nah, sekarang kalau pandangan aku gimana? Kalau menurut pandangan saya, juga menurut keyakinan yang berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, saya kira itu jelas apa yang Bapak Wiki ceritakan ini jelas bukan cucu Nabi. Karena apa? Banyak sejarah yang telah membuktikan. Gitu. Sejarah itu berapa juta tahun pun kejadian-kejadian itu bisa diselidiki. Suatu kejadian peristiwa itu bisa diselidiki berdasarkan waktu, tempat, si pelakunya, itu pasti bisa diselidiki lah. Menurut saya kenapa sampai dia mau dites DNA juga nggak berani, karena udah tahu dia nanti akan malu, mendingan dia istilah orang Jawa ising mundur lah. Jadi dia tidak mau dites DNA, nggak mau, karena dia sudah merasa dengan alasan pribadi, tes haram, tes begini begitu, itu hanya mereka ya itulah balawi. Kalau saya bilang babi lancang bicaranya. Jadi seperti babi aja ngomong nggak tahu malu, nggak tahu takut ketahuan tuh nggak takut, sampai orang-orang pada memuliakan, memuji-muji. Apa itu? Dipuji-puji. Karena apa? Tidak berhak orang memuji orang itu, tidak berhak. Yang dipuji hanya Allah semata. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kalau saya berpendapat, berpandangan sesuai dengan fakta yang real, yang ilmiah, makanya segala sesuatu tanpa ada bukti yang ilmiah, bagaimana orang mau percaya? Karena apa? Bukti ilmiah itu akan memutuskan suatu atau suatu bukti-bukti, ini bukti atau tidak, fakta atau tidak, itu berdasarkan penelitian ilmiah dengan ilmu pengetahuan yang sangat fakta itu tadi, ilmiah. Jadi kalau menurut saya, kalau tidak kalau memuji Nabi, memuji Habib, Alawi, itu sudah masuk surga. Kok gampang kan? Karena apa? Ada ayatnya, silat kulit janah kola yang lain komi yang lamun, dikatakan kepada mereka masuklah ke surga. Alangkah baiknya sekiranya kaumku berpengetahuan. Jadi sudah nggak ada perlu asal Anda mempunyai pengetahuan untuk ditularkan kepada orang-orang banyak, untuk menuntut dengan ilmu yang benar, supaya dengan ilmu itu bisa terang, gitu, bisa mendekatkan diri kepada Allah, gitu, bisa menjadikan menuntut orang yang salah jadi benar. Itulah harus berilmu pengetahuan. Makanya semua orang itu mulia, nggak ada yang enggak. Karena di dalam surat Al-Hujurat 49 nomor 49 ayat yang ke-13 kalau nggak salah, ada salah satu kalimat, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Asal kita bertakwa, itu sudah termasuk orang yang mulia. Kok Pak Alawi, Habib Alawi orang yang dimuliakan, apa orang ini nggak sesat seperti ini? Kita sebagai manusia, seperti itu aja kalau saya. Silahkan Pak Alawi
akan berbicara apa ya saya akan kalau bicara nanti saya pengen tanya ya saya tanya. Nah sekarang ini, kan dia itu saat ini kalau saya mendengar, nah, saya juga pernah pengajian, misalkan ada pengajian Ta'alawi atau pengajian kan terkenal sekali Solo. Kan isinya pengajian itu mah kebanyakan boleh dikatakan boleh 90% atau 80% itu hanya cerita masalah asalnya dia. Padahal dia, iya. Kita orang Jawa maksudnya nyata, ini dongeng. Nah, iya. Pak itu kan nggak apa-apa. Makanya kan kalau cerita masalah tarim, masalah apa ya, masalah nenek moyangnya, masalah itu wah kadang nenek moyang sampai wah 100 kali itu bayangkan cerita setiap sholat ya, bisa setiap rakaat khatam satu Quran. Ya, sholatnya itu apa yuk? Padahal sholat itu ya kita wajar misalkan membaca surat ya mau membaca Al-Ikhlas atau Anas atau itu sudah cukup. Bayangkan kalau satu rakaat dia setiap rakaat bisa menyelesaikan itu. Itu katanya karomah. Pak, jangan salah. Dia membaca seperti itu benar setiap sholat. Khatam satu Al-Quran gitu ya. Cuman ya bener bang itu diplomatis. Saya setiap sholat khatam Quran. Ya sudah itu aja. Kalau bener khatam tuh dia mau. Saya sholat khatam Quran. Saya sholat mau ngomong begitu sampai 1000 kali ya khatam 1000 kali. Tapi kan tidak mempelajari membaca 30 juz itu semuanya. Biarin gitu ngomong gitu. Itu bahasanya bahasa diplomatis. Kayak waktu itu si Anas sebenarnya itu, kalau saya sampai korupsi sepeser pun boleh digantung. Kalau berjuta-juta mungkin tidak. Bahasa diplomatis begitu. Iya, tapi kan ini disampaikan kepada umat, ya, pada umat. Bayangkan sekali duduk bisa zikir 70.000. Gimana? Ya seperti tadi kita kembali sholat ya, sholat aja. Setiap rakaat khatam Quran. Sekarang ini logika kita sekarang ngatamkan Quran itu boleh dikatakan jangankan setiap rakaatnya ini berapa jam. Misalkan satu bisa mengatamkan Quran 1 jam karena cepat punya karomah apa kan dia kan mengandalkan soal apa itu karomah. Nah sekarang logika mau ya dipraktekin. Nah sholat gini coba bisa nggak? Ya. Kan nggak masuk logika. Yang saya heran ini kok ya mukibin ini kok ya percaya ini. Itu sudah suatu penipuan itu satu. Kedua kali dia sudah menipu lagi. Saya sekarang sudah menipu bahwa dia buat kuburan yang dulu tidak ada. Pokoknya gini aja Pak Wi, laknatullah minal kadhibin. Allah akan melaknat orang-orang yang berbohong, pendusta itu. Memang Kanjeng Nabi SAW sudah juga bersabda ya, aku tidak khawatir bila umatku masuk ke dalam kemusyrikan. Dia tidak khawatir. Tapi kalau sudah masuk ke dalam urusan dunia, saling menjatuhkan, saling menghancurkan, saling membunuh, seperti kejadian umat yang terdahulu. Kanjeng Nabi kalau kamu mau musyrik gak urusan. Cuman bahayanya udah masuk urusan dunia ini loh. Ba'alawi kan namanya babi lancang bicara. Iya, itu urusannya duit apa mabit. Saat juga urusannya juga duit, tapi duitnya yang bagaimana kan dengan cara-cara yang sehat atau yang enggak sehat kan juga bisa dirasakan. Rasanya itu sudah mati yang orang-orang seperti itu. Jadi sholat sampai khatam coba dipraktekkan apa nanti dia jadi imam terus kita makmumnya kira makmumnya pergi semua, baru dibacakan ayat panjang gitu aja males kok. Semuanya sekarang ini serba instan, cepat gitu aja ya. Kalau sampai dibacakan surat Yasin 83 ayat, kira-kira dapat 15 ayat pada pergi, males berdiri. Sejak sholat ya, terus sholatnya kapan? Misalkan sholat asar itu 4 rakaat, dia sering 2 rakaat pakai suratnya sampai misalkan belum selesai ya,
berarti malah nggak maghrib kan? Nggak bisa juga. Mungkin kalau setiap rakaat apalagi khatam Quran sampai subuh nggak selesai. Ya kalau dia punya karomah kan kecepatan orang membaca itu gimana sih? Saya heran. Tapi kenapa mukbin itu ya percaya? Aku heran sama mukbin. Yo, ya saya itu bukan orang Allah, saya bukan ahli kitab. Saya ya hanya sebagai umat biasa. Saya nggak tahu dalil-dalilnya, tapi kita mengikuti kan kita kan mengikuti peristiwa itu mengikuti. Sejak awal sampai akhir Pak. Iya. Nah, makanya itu kan bagaimana dia jelas para Ba'alawi itu, Habib Ba'alawi, maaf tadi lancang bicaranya itu suka mendramatisir keadaan, membesar-besarkan agitasi lah, melebih-lebihkan ekspresi dia, dilebih-lebihkan daripada yang lainnya supaya apa? Dia dihormati gitu. Dan suka mempolitisir ayat-ayat itu, jelas itu yang saya lihat seperti itu. Makanya orang-orang seperti kita timur-timur seperti ini, khususnya mungkin orang Indonesia, apalagi di tanah Jawa itu sudah terpola pemikirannya kalau dibohong itu lebih percaya daripada yang jujur gitu loh. Coba kita menyadari, saya bayar saya cuma 900 waktu SMA dulu gitu. Karena saya itu nggak dikasih uang jajan, saya ngomong besok ada beli seragam Pak, beli sepatu, beli lebih, dikasih 5.000 loh. Kalau menipu malah dapat banyak loh. Makanya mereka suka seperti itu supaya dapat banyak hasilnya. Kalau dijujurin orang itu susah, yang baik itu susah malah diterima. Kebaikan seringkali susah diterima oleh orang. Senang yang bohong-bohong itu. Nah, kebohongan ini cerita-cerita seperti yang diceritakan oleh ya orang-orang ilmuwan agama seperti yang kita lihat di YouTube itu ya, semuanya itu bohong. Apalagi ada langsung yang dari zaman langsung telebicara sama orang kita itu, semua itu bohong, fiktif, tidak ada. Maka ya cerita jelas kok, jalan-jalan Wali tidak diaspal, ternyata diaspal. Umpama tidak diaspal, ya mungkin wali-wali itu kan jalannya kemana-mana, nggak diaspal yang dijalani wali-wali itu gitu. Masa cuma situ aja perjalanannya apa, rumahnya wali, umpama di Solo, jalan ke Klaten umpamanya, nggak usah diaspal. Solo Klaten biarin aja, pokoknya setiap jalan paling nggak usah diaspal. Makanya karena kelihatan malaratnya negaranya. Nah, ya. Tapi begitu saya herankan gini, para ya dia kan mengatakan bahwa dirinya itu wali Allah. Kalau wali tingkah lakunya sudah jelas-jelas menipu, banyak korbannya sudah sangat-sangat banyak sekali setiap mau mengadakan. Terus bangun ini yang jelas ini penipuannya sudah jelas ini. Bangun kuburan ini sudah 260 kuburan yang sudah dibongkar, yang saya lihat, saya juga melihat dari berita-berita yang ada di YouTube dan itu yang itu sudah menganalisa itu kenyataannya kan udah kebohongan, nyatanya nggak ada apa-apanya ya. Dia menipu terus di situ mengadakan rapat-rapat, mengadakan apa lah istilahnya sekarang haul untuk mendatangkan uang. Nah, itu. Makanya sekarang gini, menurut ini saya pengen situ Ba'alawi itu patut atau enggak? Kalau saya dia nggak patut menjadi cucu Nabi. Itu dari zuriyahnya sudah putus ya lah. Dari perbuatannya aja sudah tidak mencerminkan, tidak ada cerminan bahwa itu dia cucu Nabi. Masa orang itu cucu Nabi, masa perbuatannya menipu. Yang ditipu sudah jelas, kuburan aja ditipu. Manusia tapi yang saya heran kok masih ada yang percaya. Harus ditambahi bukan wali aja Pak Wili. Depannya kalau orang Jawa bilang ditambahi wola wali, ngomongannya saya wola wali nggak jelas, bohong. Ngomongnya wola wali bang cilatan, nanti kalau agak cepet pindah, kalau agak cepet baik-baik sana. Ini orang munafik seperti ini. Kalau pantas nggak pantas sebetulnya pemerintah harus turun tangan. Kalau ini dibiarkan, ini akarnya akan tumbuh lagi. Saya sedikit cocok ya dengan Bapak Soeharto itu. Begitu baru tumbuh biji itu, ya toh, belum berakar panjang, langsung jabut aja. Soalnya takut kalau udah berakar, akarnya itu tidak mungkin akan, kalau kita
cabut tidak mungkin akarnya ikut semua, ya teman-teman ada yang tertinggal. Nah akar-akar ini kalau masih hidup kan berbahaya, tumbuh lagi. Maka seperti Pak Harto saya juga ada cocoknya. Begitu tumbuh singit-singit ibarat jagung, baru tumbuh aja meletek mau kelihatan, belum berakar sapu. Nah Pak Prabowo berani nggak seperti itu? Katanya mau memberantas mafia-mafia hukum, koruptor. Buktikan aja. Nanti kalau tidak benar apa yang dikatakan saudara dari kita dari Medan itu, Indonesia akan bubar. Karena apa? Hukum sudah tidak tegak. Hukum harusnya menyelamatkan seseorang, justru membelenggu seseorang, menyakiti seseorang. Yang pelaku hukum malah dibiarkan saja melanggar korupsi ini suap. Tapi yang pelanggar hukum maling pitik wae dihukum neng bluwi setengah sasi, rasanya setengah mati, 3 bulan, 3 sasi nama, 3 sasi. Itu kalau memang wong cilik wis lakune plik, lungguhe dingklik, bayarane setitik, mripate mendelik, rambutnya berintik, wis neng didi ditampik, dianggap wong apik. Itulah seperti itu. Jadi memang kita harus sadar, tapi nanti ya Mas, kalau sudah amarah rakyat itu bangkit, siapapun penguasa yang kuat siapapun tidak akan mampu bertahan sewaktu datangnya terjangan gelombang people power, akan jatuh pasti.